Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil hadnanil mannan alladhi syarafana wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil akwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan salatan tufarriju biha kulla ahzan wa tusahhib al-abdan wa tughfir ila al-habib amin bil muhsin al-hindwan wa taqdiya bi hajat al-haydar wa bil ikhwan wa ala alihi ahli ilmi bil intiqam wa ala ashabi al-irfan wa tabi'in min yawmin al-bidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat tatkala kita menyebut nama Allah, nikmat tatkala kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan amal mizan kita nanti tatkala kita berada di alam sana. Semoga Allah senantiasa meridai dan mengampuni saudara kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat kepada baginda Rasul adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai umatnya, karena kata alim Rabbani al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan, beliau berkata, orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasul maka dialah orang yang akan berkumpul dengan Rasulullah. Kita hidup di dunia berharap kepada Allah agar kita mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini memperingati acara Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memperingati haul al-arif billah Syekh al-Nazim al-Habib Muhsin bin Ali al-Hindwan, dan juga diselipkan selamatan ulang tahun saya. Cuma kita tidak membahas tentang ulang tahun, kita hanya bahas dua hal yang akan kita perdalami lagi tentang Isra Mi'raj dan haul al-arif billah Imam Al-Tariqah Al-Jabaliyah Al-Habib Muhsin bin Ali al-Hindwan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dahulunya mungkin kita semuanya tidak mengetahui apa yang ada di bulan Rajab, apa keistimewaan di bulan Rajab, sehingga saya pribadi ketika saya belajar kepada guru kita Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan, beliau berkata kepada kami para anak-anaknya, ketika kalian bertemu dengan bulan Rajab, maka perbanyaklah kalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita harus banyak bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata guru kita, lanjutkan lagi,
maka dia akan mengenalkan kepada kekasihnya di bulan Sya'ban dan akan memberikan hadiah kepada kita pada bulan Ramadan. Subhanallah, ajaran yang disampaikan oleh guru kita ini ternyata sama persis dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Artinya kalau kita berada di bulan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak kita untuk meminta kepada Allah. Banyak-banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai di bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah unsur dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh segalanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ingin dalilnya, kalau ingin tahu apakah benar bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur baginda Rasul, maka kita bisa melihat dari situ Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, Jabir bin Abdullah pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya Jabir, ya Rasulullah, akhbirni an awli khalaqallahu bil asya. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, sampaikan kepadaku siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna Allah khalaqaka bil asya nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nur. Kata baginda Rasulullah, hai Jabir, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur baginda Rasul. Nur baginda Rasul, nur nabimu yang diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari nur inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk. Di antaranya ada arsy Allah, di antaranya lagi ada al-kursi, di antaranya lagi ada Lauhul Mahfuz, di antaranya adalah kalam. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengangkat kepalanya ke langit, terus dia melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanya Nabi Adam, ya Rabb, siapa itu Muhammad? Kenapa namanya bersandingan dengan namamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, naulaka ya Muhammad la arzuq ya mafiyah. Kalau seandainya bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diciptakan oleh Allah dunia dan seisinya. Itu sebab semuanya ini adalah cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Habib Amin bin Musa Al-Ridwan senantiasa hampir mewajibkan kepada kita para murid-muridnya untuk menambah cinta ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh singkat, setiap bulan Maulid guru kita ini biasa mengadakan tugas, mungkin bahasa kita tugas zikir sekian ribu, istighfar sekian menit, lalu dilanjutkan dengan salawat sekian ribu. Subhanallah, apa yang dianjurkan oleh guru kita ini fadilahnya bukan untuk guru kita. Apa yang diterima, apa yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan bisyarah dari apa yang kita kerjakan, hadiahnya bukan untuk guru kita, melainkan untuk kita sendiri. Kata guru kita,
pada waktu ada orang-orang yang mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru kita, hampir 80% orang-orang bermimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya guru kita walaupun yang mutatasir kepada Rasulullah, beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bila kita berbicara tentang bulan Rajab, ini identik dengan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah, guru-guru kita sebelumnya, mungkin guru sekolah ataupun guru madrasah, namun saya mendapatkan pelajaran ini dari guru kita. Guru kita Ibn Rabbani, Al-Hadid Amin bin Muhsin, beliau berkata, bila sampai waktunya di bulan Rajab, maka banyak-banyaklah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa luar biasa. Ini doa istimewa. Ini doa yang diajarkan oleh orang-orang sebelum kita, diajarkan kepada kita. Ini doa luar biasa. Ini disabdakan di dalam hadis Ibnu Majah, disebutkan bahwa doa ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul ketika beliau masuk di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami. Kalau seandainya kita sudah mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di 2 bulan ini, di bulan Rajab dan Sya'ban, maka kita akan sampai waballighna Ramadan. Kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Kita tidak akan mendapatkan nikmat di 2 bulan tersebut, di bulan Ramadan ataupun Sya'ban, kalau kita tidak mengindahkan di bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan yang menanam. Rajab ini adalah bulan yang menanam. Apa yang mau kita tanam? Apa yang engkau tanam, maka itulah yang akan engkau tuai. Yang itu akan engkau dapatkan. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Engkau banyak memberikan hal-hal yang tidak baik, maka yang akan engkau tuai nantinya keburukan juga yang akan didapatkan. Kalau seandainya kita bersedekah di bulan Rajab, sering memberikan pahala, sering memberikan kebaikan di bulan Rajab, maka di bulan Ramadan nantinya banyak fadilah-fadilah istimewa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Berharap kepada Allah semoga nanti di bulan Ramadan Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar insyaallah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau seandainya 1000 bulan ini kalau ditahunkan kurang lebih 70 sekian tahun. Itu lebih baik daripada itu. Ikhwan akhwat rahimati wa rahimakumullah. Di bulan Rajab yang kita sekarang berada di dalamnya, saya pernah melihat sebuah video, ada yang mengatakan bahwa di bulan Rajab ini tidak ada anjuran untuk berpuasa. Bahkan ada yang mengatakan sampai disuruh batal. Orang yang berpuasa di bulan Rajab ini disuruh batal. Saya tidak mengindahkan, saya tidak menganjurkan untuk membatalkan. Karena kenapa? Ibunda Aliyah binti Ahmad bin Zagar, istri dari Syahwana, ini setiap bulan Syawal dan Sya'ban ini selalu berpuasa. Andai ini menjadikan keburukan, maka Syahwana pasti melarang istrinya untuk tidak berpuasa. Jadi kalau seandainya ada yang berpuasa di bulan Rajab, foto berpuasa. Habis saya masih ada tentang puasa tanggal lain banyak di Rajab. Karena orang di bulan Rajab ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diabadikan juga di dalam Al-Qur'an. Ini diabadikan juga, artinya bulan haram itu
diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Guru kita ini pernah bercerita kepada saya sekitar tahun 2015. Beliau ini pernah bercerita kepada saya, kepada adik saya Hamzah pada waktu itu. Beliau bercerita ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kata guru kita, ketika Isra Mi'raj, maka baginda Rasul ini akan menaikkan sebuah kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini, kata guru kita, buraq ini kepalanya ini manusia, badannya hewan. Ini menurut kitab kayak gitu. Artinya kita tidak tahu bagaimana bentuk aslinya buraq tersebut. Cuma kata guru kita, orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah nanti di akhirat kendaraannya buraq. Orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah ini nanti kendaraannya di buraq. Tidak ada Innova, tidak ada yang namanya Expander, tidak ada. Adanya itu buraq. Lebih mahal lagi. Ini kenapa? Ini kata dulu kan, kata dulu. Tidak tahu ini dan di dalam kitab disebutkannya kayak gitu. Gimana bentuknya Allah alam. Ini saking tawadhu dan guru kita. Nah ketika naik, kata guru kita, ketika naik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas buraq, maka buraq ini menggerakkan badannya seakan-akan mengganggu perjalanan baginda Rasul saat dia buraq yang satunya. Karena ada dua buraq, satu yang dipakai oleh baginda Rasul, satunya ini adalah kendaraannya Nabi Allah, kendaraannya Malaikat Jibril. Tahu nggak kenapa? Jadi kata guru ada satu kalau kita mungkin ladang ya di akhirat itu ada satu ladang dan banyak sekali buraq. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih memerintah kepada Malaikat Jibril untuk memilih mana buraq yang pantas untuk dinaiki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Malaikat Jibril turun ke ladang tersebut untuk memilih mana buraq yang pantas untuk ditunggangi oleh baginda Rasul, ada satu buraq ini yang tidak sama seperti buraq yang lain. Artinya buraq yang lain ini dengan gagahnya, dengan hiasannya, dengan apanya. Satu buraq ini tidak sama kayak buraq-buraq yang lain. Ditanya, wahai buraq, kenapa engkau tidak sama dengan buraq-buraq yang lainnya? Kata buraq yang ini, aku tidak sama seperti mereka karena pahalaku apa yang aku kerjakan ini hanya Allah yang tahu. Maka kata Nabi Jibril, wahai buraq, engkaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tunggangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanya buraq-buraq yang lain, ente kok bisa? Ini biar gampang dimulai sebenarnya bukan bahasa kayak gini, biarkan gampang mengerti. Ente kok bisa dipilih oleh Allah menjadi tunggangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini buraq cemburu sama buraq ini karena untuk ditunggangi oleh Rasulullah. Tahu enggak, langit dan bumi ini pernah cemburu juga. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di langit, maka bumi ini bilang sama Allah, ya Allah, cepat segera dan turunkan kekasihmu ini. Aku rindu kepada kekasihmu, kata bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, ketika mau diturunkan, ini langit disombong. Di atas ada Rasulullah, di bawah ada. Ketika baginda diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bumi ini menjadi bahagia, menjadi senang luar biasa karena bumi ini diinjak oleh baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika baginda Rasul dilahirkan, maka semua yang menjadi berkah. Kembali lagi kita ke burung. Kata saat burung ini dilahirkan, maka bergoyang badan burung. Kata burung ini, wahai sahabatku, kenapa engkau menggoyangkan badannya? Tidakkah engkau tahu bahwa di atas semua ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata burung, aku tidak tahu kenapa kok badanku ini bisa bergerak kayak gini. Kata Rasulullah, wahai burung yang ditunggangi oleh Nabi Jibril, wahai burung, biarlah gerakan burung ini mengiringi hatiku untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika goyangan dari burung ini mengiringi hati baginda Rasul untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mi'raj naik ke langit, baginda Rasul ini diberi pengetahuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Segala macam ilmu-ilmu yang Allah akan tumpahkan kepada baginda Rasul tentang ilmu dunia, tentang ilmu akhirat, tentang neraka, tentang surga, tentang alam barzakh, tentang rahim, segala macamnya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituangkan di hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada yang menarik. Ketika mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika turun ada satu malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata disebutkan malaikat ini memiliki sayap ada 1000 sayap. Setiap sayap ini bulu-bulunya ada 1000 lagi. Nah, ini dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mi'raj, maka baginda Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala menghukum malaikat tersebut sedemikian rupa?" Maka malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketahuilah ketika engkau Mi'raj, semua para malaikat, semua para bidadari menyambut kedatanganmu dengan berdiri, maka satu malaikat ini enggan berdiri ya Rasulullah. Hingga Allah Subhanahu wa taala ini memotong sayapnya, mematahkan sayapnya hingga dia tidak bisa lagi mengibaskan sayapnya. Kata Nabi, bagaimana caranya dia bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, dengan maafmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke malaikat tersebut dan mengatakan, aku memaafkan dirimu wahai malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi sayap-sayapnya sedia kali. Maka malaikat ini terus berdiri hingga yaumul kiamah. Ini kata guru kita. Perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini luar dari biasa. Hikmah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita hadir di majlis zikir, walaupun mata kita tidak dapat memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah ketika makhluk qiyam. Karena pada waktu makhluk qiyam ini secara garis besarnya baginda Rasul ini pasti hadir. Entah di waktu kita baca di awal permulaan atau di pertengahan atau di akhir, wallahu a'lam. Cuma kita perbaiki akhlak kita. Jangan saat kita berbicara Rasulullah kayak tadi yang baca ya Rabbi, bagus, enak suaranya, nikmat didengar. Allahumma shalli ala Muhammad, enak. Memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika makhluk yang tidak maulid, hati kita hanya menuju kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, dari tadi Bang. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita sekarang juga memperingati haul
Alhamdulillah Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Kata guru kita, ini saya menyampaikan kata guru kita karena benar apa yang saya dapatkan ini dari guru kita. Kata guru kita, kalau nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu gerbang, ada satu hijab yang menghalangi, yang menjadi penghalang antara alam barzah sama tempat yang ada kita datangi saat berjumpa dengan Allah. Tempat ini ketika alam barzah ini akan dibuka, maka para malaikat, ada dua malaikat yang menjaga gerbang ini. Yang menjaga gerbang ini ada dua malaikat. Yang malaikat ini bilang, wahai Amin bin Muhsin, apakah benar bahwa ini adalah muridmu? Kata malaikat ini bertanya kepada guru kita, apakah benar bahwa murid ini yang telah kembali kepada Allah ini adalah muridmu? Kata guru kita, Amin menjawab, kata guru kita, wallahi billahi tallahi ini adalah muridku. Maka terbukalah hijabnya, berjumpalah sang murid dengan sang master mursyid Al-Habib Muhsin bin Ali. Jadi orang yang tetap di jalan ini, tidak pernah mencari guru lain, tidak bertawajuh kepada guru lain, maka dia otomatis akan berkumpul dengan gurunya, akan bersama dengan gurunya, akan berjumpa dengan baginda dengan gurunya, asalkan tidak mencari guru lain, tidak bertawajuh dengan guru lain. Jadi kalau seandainya kita ini ingin ngumpul nanti di surga bersama syekhana, guru dan juga yang sudah Rasulullah, tetaplah di jalan ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tak berpanjang lebar lagi apa yang disampaikan. Semoga ini berguna bagi kita semuanya. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan salam dari model Ma'had Akhirul Kiram Al-Habib Ali Hadi Farmadi bin Al-Habib Amin bin Muhsin Hindwan, mengirimkan salam kepada antum semuanya. Salam rindu, salam kangen kepada beliau, mengundang kita semuanya, antum semuanya, ikhwan, akhwat, Sukamara dan Sukaramai dan sekitarnya, untuk hadir di acara haul. Untuk hadir di acara haul. Di bulan 5 tanggalnya akan berjalan lagi, dan kita paham semuanya. Ya. Habib, saya tidak punya uang, Habib, minta sama di jalan. Di jalan. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Banyak. Berapa yang diberi terima. Nah, kalau katanya daya ini, insya Allah. Jadi saya menyampaikan salam. Insya Allah nanti yang lebih selanjutnya lagi, yang lebih jelasnya lagi, nanti insya Allah di bulan Ramadan beliau akan safar dakwah menyirami hati kita di bulan Ramadan agar kita tahu apa saja keistimewaan di bulan Ramadan, apa saja keindahan di bulan Ramadan, apa kiat-kiat kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan. Maka insyaallah nanti di bulan Ramadan ahli ilmi akan datang, akan memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada kita agar kita siap menampung nurnya Allah, nur dari baginda Rasul, nur Fuyudon yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.